bersama channel NFT08 Uyung, dimana kali ini saya akan mengunboxing sebuah alat atau mereview sebuah alat, yaitu dispenser air galon atau pompa air galon elektrik. Dalam video kali ini saya juga mengunboxing apa saja yang ada dalam paket penjualan dan bagaimana cara pengaplikasiannya, terus penggunaannya. Begitu juga dengan saya juga akan mereview tentang penggunaan alat ini. Mari kita tahu bahwa alat ini adalah sebuah alat pompa air galon elektrik atau pompa air elektrik atau dispenser air galon. Alat ini saya beli di sebuah toko online, yaitu di Shopee, dengan harga sekitar 76.000 atau sekitar segitu. Nanti akan saya kasih tahu harga dan toko dari alat ini yang ada di Shopee. Ini toko, nama toko dan harga alat tersebut. Oke teman-teman, silakan dilihat. Sebelum saya melanjutkan video unboxing alat ini, ada baiknya teman-teman saya minta bantuannya untuk menekan tombol subscribe atau tombol merahnya, sehingga dengan menekan tombol subscribe atau tombol merahnya, teman-teman membantu saya dalam memajukan channel ini. Dan jangan lupa juga menekan tombol loncengnya sehingga teman-teman tahu apabila saya mengupdate video terbaru atau video baru saya. Dan jika teman-teman atau pemirsa sekalian suka dengan video ini, tolong di like atau di share sehingga kita tahu cara penggunaan, cara pemasangan. Pokoknya nanti dalam video kali ini saya akan kasih tahu semuanya, apa aja yang dalam booknya ini, apa aja yang dalam paket penjualannya, dan bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke teman-teman, silahkan tekan tombol merahnya dulu, saya kasih waktu. Jika lo suka, like dan share video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah, saya akan mulai unboxing alat ini. Alat ini di sini dalam dusnya tertulis Tap Smart Electric Pump. Untuk mereknya di sini tidak ada merek. Ini kalau nggak beli made in China. Di sini di dalam dusnya cuma ada tulisan Tap Smart Electric Pump, yaitu bahwa di sini adalah alat filter electric pump, yaitu pompa elektrik. Di sini sebelah pinggir ada tulisannya High Quality Life, dan di belakang itu penjelasan tentang bahwa alat ini terbuat dari ABS, plastik ABS, yaitu di sini tertulis body material atau ABS. Untuk pengecasannya di sini membutuhkan waktu 3 jam, dan alat ini bekerja pada voltase 5 volt 1 ampere. Powernya juga 4 watt. Dan di sini juga ada tulisan bahasa Inggris tip, itu please charge the product for 2 hours before using it. Jadi silahkan alat ini dicas selama 3 jam sebelum penggunaan. Saya di sini semua tertera, teman-teman bisa mengartikan sendiri artinya bagaimana. Cuman di sini ada peringatan, warning, itu peringatan bahwa mesin ini tidak bisa dicuci. Oke teman-teman, kita buka apa aja yang ada dalam dus
penjualannya ini. Sini kelihatan ada semacam gabus pelindung, terus ini alatnya dibungkus dalam plastik, dikemas dalam plastik. Terus ada juga plastik di sini. Oh, ini ada apa namanya, kabel cas. Kita buka. Ada ini kabel cas tipe USB biasa, bukan Type C. Terus ini kalau keliru selang, ini selang sambungan dari alatnya ini di sini. Kalau nggak keliru, kelihatan teman-teman. Ini dari sini nanti ke sini. Kita buka panjangnya seberapa. Oh, ini sangat cukup sekali untuk dimasukkan ke dalam galon air. Dan di ujung selang yang di bawah ini, oh, ini ada gandul. Ini yang taruh di bawah nanti. Terus selain ini ada juga oh, ini buku panduan. Buku panduannya yaitu bahasa Inggris di sini. Ini tertulis user manual, cara penggunaan secara manual. Dan di sini tertulis produk deskripsi. Baik, kisah dulu, plastiknya kita singkirkan dulu. Ini gabusnya kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dulu. Jadi dusnya juga kita singkirkan. Dan tahap penjelasan: 1. Penjelasan alat dispenser, 2. Instalasi alat dispenser, 3. Langkah-langkah penggunaan, 4. Langkah-langkah pengecasan baterai. Di sini alatnya, dari ini alatnya, terus selang, kabel USB untuk ngecas, dan buku manual. Baik teman-teman, semampu saya akan jelaskan apa aja yang ada tertera di buku panduan ini. Yang di halaman pertama itu produk deskripsi, yaitu bahasa pengertiannya, deskripsi produknya ini. Ini yang pertama, gambar ini dashboard. Dashboard ini berarti yang di sini. Ini tentang tempat pengecasannya. Kita tahu bahwa tadi yang sudah baca di belakang dusnya itu kita harus cas selama 3 jam dan bisa digunakan selama, ya, kalau nggak keliru 1 bulan kurang penggunaannya. Terus di sini ada tulisannya touch button. Ini tombol tekan, ada power, ada 600 mili. Terus output port ini, atau ini keluarnya air dari sini. Karena nanti selangnya kita sambung dari sini. Terus ini pipa interface, yaitu sambungan pipa ini nanti masuk ke dalam sini. Nah, nanti juga akan saya jelaskan, juga akan saya kasih tahu cara penggunaannya bagaimana. Dan di dalam penyambungannya itu ada keterangan electric pump unit, voltase input 5 volt 1 ampere. Rata-rata power atau setrum yang diperlukan oleh alat ini sekitar 4 watt. Dan di dalam alat ini terdapat baterai lithium dengan voltase DC 3,7 volt. Baik, kita lanjutkan. Yang ini secara penginstalasiannya. Ini keterangannya tempat pipa. Terus ini pipanya. Pipa di sini tertulis silikon tube atau pipa silikon.
Terus yang ini gravitasi bal. Maksudnya gravitasi bal ini. Nah, ini nanti ada di bawah. Mungkin bahasa makanya mungkin ini yang namanya kabandul. Jadi ketika kita masukkan ke bawah, ini mungkin akan turun ke dalam ini sehingga pipanya itu sampai ke dasar galon. Jadi tidak mengambang atau tidak lari kemana-mana. Body description kita masih. Oh ya, ini ada keterangannya ini. Masukkan pipa plastik ke lubang bawah tempat pipa di dispenser air ini. Terus pasang dispenser ke yang ini. Pertama masukkan ini ke sini, ke lubang ini. Pipa ini dimasukkan gini. Kita masukkan ini sudah. Terus yang kedua terus pasang dispenser ke botol aqua galon dengan pipa pelampungnya ada di posisi bawah. Setelah itu install itu pasang dispenser air pada bagian atas galon. Jadi ini nanti dimasukkan ke galon ke bawah, ini nanti dimasukkan ke pipa galon. Nanti akan saya kasih tahu cara pemakaiannya. Kita lanjutkan lagi yang ada yang di buku manual. Terus yang kedua step penggunaan. Pertama, tekan sekali kunci power, kunci tombol yang ini. Kita buka dulu. Yang ini untuk mengeluarkan air. Jadi kalau kita tekan sekali, maka ini akan keluar air. Terus kalau yang menekan yang nomor 2, just press. Untuk yang menekan ini tekan sekali juga, maka ini tandanya ada tulisan 600 mili. Jadi artinya gini, jika kita menekan yang 600 mili ini, maka mesin ini akan mengeluarkan air sebanyak 600 mili. Jadi ketika air ini sudah keluar 600 mili, maka mesin ini akan mati sendiri. Di sini sudah jelas. Jadi nanti akan saya aplikasikan dan saya kasih tahu ke teman-teman pemirsa sekalian bagaimana cara mengeluarkan air dan bagaimana cara mengeluarkan air yang 600 mili. Terus ini terang yang ini, langkah-langkah pengecasan. Di sini tertulis, saya artikan sebisa mungkin. Nanti kalau memang keliru tolong dikasih sanggahan atau dikasih tahu di dalam kolom komentar di bawah, sehingga bisa membangun saya, bisa membantu saya dalam membetulkan bagaimana saya mengartikan bahasa Inggris yang ada di sini. Yang pertama ini cara pengecasan atau step dari pengecasan, charging step di sini bahasa Indonesia, yaitu langkah-langkah dari pengecasan. The red light maksudnya itu lampu merah akan berkedip terus saat pengisian. Lampu merah ini akan berkedip terus saat pengisian, mungkin berkedip terus, flashes ini. Terus di sini juga ada tulisannya lampu merah akan hidup panjang, menyala panjang jikalau sudah full dalam kita mengecasnya ini. Nanti teman-teman apabila kurang paham atau teman-teman kurang mengerti, boleh tanya di dalam kolom komentar. Kita lanjutkan. Dan ketika kita menekan air untuk mengeluarkan air, ini kan kita nanti kita cas, nanti juga akan saya tahu bagaimana cara mengecasnya, bagaimana ini full. Jadi di sini tertera jika air terus menerus keluar, maka lampu putihnya ini akan hidup panjang. Jadi di sini kalau kita menggunakan ini dengan sudah adanya baterai atau sudah dicas full, ketika kita tekan power untuk mengeluarkan air, maka di sini akan timbul lampu putih, bukan lampu merah lagi. Jadi akan hidup panjang. Itu putih, tekan sekali alat ini mengeluarkan air, maka di sini akan ada lampu putih hidup. Dan
jika kita menekan air yang ada tanda di sini 600 mili, maka lampu yang ini yang tadinya untuk ngecas dia akan berwarna merah, dan kalau kita gunakan untuk mengukurkan air dia akan berwarna putih. Perbedaannya, kalau kita menekan yang ini untuk mengukurkan air sesuai dengan keinginan kita, atau gelas kecil, gelas besar, maka dia akan hidup panjang yang lampu ini. Tapi kalau kita menekan yang 600 mili, maka dia akan hidup juga dengan berwarna putih, tapi dengan berkedip, merahnya juga dengan berkedip. Jadi saya harap teman-teman, saya harap pemirsa bisa memahami, bisa paham, dan bisa tahu apa yang telah saya jelaskan tadi. Jikalau teman-teman tidak paham atau belum mengerti, itu teman-teman bisa tanya, teman-teman bisa berkomen di kolom komentar di bawah, supaya bantuan teman-teman bagaimana komentar teman-teman, bagaimana masukan teman-teman itu bisa membantu saya, terutama dalam saya membangun channel NRT 08 ini. Baik, saya kira dengan penjelasan pertama, dengan unboxing alat ini, teman-teman bisa paham dan bisa ngerti. Jadi di sini saya sudah jelaskan bagaimana tadi fungsinya alat ini, bagaimana cara ngecasnya sesuai dengan yang ada di buku petunjuk atau buku petunjuk manual ini, mulai dari user manual ini, mulai dari produk apa aja, produk description, maksudnya penjelasan tentang produk, terus instalasinya bagaimana, terus yang ketiga yaitu step cara pengecasannya dan step cara pemakaiannya, dan juga step dalam hal pengecasan. Dan di sini juga saya ulangi bahwa isi dari dusbooknya ini, dari dalam satu paket penjualan ini ada alatnya ini, dispenser qualify-nya ini, ada pipa ini silikon, dia di sini juga silikon tube, dan juga alat pengecasan USB, tapi bukan Type C, tapi pengecasan yang biasa. Jadi saya kira teman-teman sudah paham, sudah mengerti bahwa alat ini sudah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana semuanya, dan kita ketahui juga bahwa alat ini sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi alat ini langsung bisa dipakai pada galon, di mana kita ketahui bahwa kita tidak perlu lagi membeli dispenser duduk atau apa, atau ngangkat galonnya terus kita taruh ke dispensernya itu berat. Ini cukup dispenser kita taruh di bawah, kita pasang alat yang ke sini, terus ini juga bandulnya harus ada di bawah sehingga dia turun sampai ke bawah, dan langsung kita pemakaian di sini. Tapi dengan syarat dan ketentuan kita harus cas full dulu. Baik teman-teman, saya rasa untuk unboxingnya sudah selesai. Saya akan menjelaskan video tentang cara pengecasannya alat ini. Jadi tadi unboxing sudah, habis ini yang kedua saya kasih tahu cara pengecasannya, terus nanti setelah pengecasannya dan saya akan kasih tahu ke teman-teman sekalian atau pemirsa sekalian bagaimana cara mengaplikasikan alat ini ke galon dan cara pemakaiannya bagaimana. Baiklah, untuk pertama kali pemakaian dispenser air ini kita perlu mengecas, sedangkan untuk pengecasannya sesuai dengan aturan yang ada di buku manual itu, kalau lagi mengecas itu berarti lampu merahnya berkedip seperti flash, berkedap-kedip merah, dan jika full baterainya maka lampu merahnya akan menyala terus atau menyala panjang. Jadi untuk pengecasan ditandai dengan lampu merah berkedip seperti flash, berkedap-kedip, itu kita cas sampai lampu merahnya full, tidak berkedip atau hidup terus. Itu tandanya berarti dispenser ini sudah, baterainya sudah full. Oke, baiklah kita coba. Kita cas dengan kabel bawaan
USB bawaannya. Contohnya seperti ini, yang memakai USB tipe bukan Type C, tipe biasa. Kita coba. Di sini lubang untuk pengecasannya. Kita coba. Kita masukkan di sini. Kelihatan kan bahwa lampu merahnya berkedip seperti flash. Itu tandanya bahwa baterainya belum terisi. Jadi ini tanda kalau baterai lagi dicas. Nanti kalau sudah full lampu merahnya pasti akan tidak berkedip atau menyala panjang. Itu tanda sudah full. Jadi kita tunggu pengecasan ini berapa lama, nanti akan saya kasih tahu kepada pemirsa sekalian. Mengecas ini butuh berapa menit atau butuh berapa jam sampai baterai full, dan dispenser ini atau pompa air galon ini bisa dipakai. Perlu diperhatikan tentang penjelasan masalah pengecasan. 1. Tanda baterai sudah penuh. 2. Waktu atau lama pengecasan. Terus 3. Kepala charger atau adaptor yang dibutuhkan untuk ngecas. 4. Yaitu input atau daya listrik yang dibutuhkan untuk mengecas alat tersebut. Tolong diperhatikan dengan seksama biar tidak salah paham dan mengerti. Setelah menunggu selama 3 jam mengecas alat ini, mengecas dispenser ini atau pompa elektrik ini, di sini sudah terbukti dengan waktu yang saya butuhkan selama 3 jam alat ini sudah full sesuai dengan keterangan yang ada. Jikalau alat ini belum full, maka lampu merah ini ketika kita ngecas dia akan berkedip atau nge-flash. Tapi setelah kita tunggu selama 3 jam, ketika baterainya sudah full, itu di sini kelihatan bahwa alat ini lampu merahnya hidup panjang atau hidup terus. Bahwa ini menandakan bahwa alat ini sudah full dalam pengecasan. Jadi di buku manual yang tertera bahwa jikalau kita melakukan pengecasan terhadap alat dispenser ini atau pompa air galon elektrik ini, maka lampu merahnya dia akan berkedip untuk pengecasan selama waktu yang kita butuhkan, yaitu sesuai dengan buku manual sekitar 3 jam. Dan setelah kita tunggu selama 3 jam, maka kita lihat di sini bahwa alat ini sudah full, lampu merahnya sudah tidak berkedip atau tidak berkedip atau hidup panjang. Itu menandakan sudah full. Dan untuk adaptornya atau kepala casnya kita bisa pakai sembarang, mau punya HP apa aja, yang penting sesuai dengan keterangan yang ada di buku manual tadi, yaitu input yang dibutuhkan, yaitu di sini kelihatan yaitu 5 volt 3 ampere. Ini input charger. Nah, ini kelihatan input charger yaitu 5 volt 3 ampere. Jadi kita harus memakai adaptor yang urutannya yaitu 5 volt 3 ampere, dan mengecas alat ini harus selama 3 jam untuk mendapatkan baterai yang full. Oke, saya kasih tahu
adaptor yang saya memakai adaptor punyanya Samsung. Di sini keterangannya tulisannya sangat kecil sekali, tapi di sini saya baca memang sekitar jelas kecil banget. Saya baca di sini 5 volt 3 ampere yang ini. Jadi mau adaptor apa saja silahkan, yang penting isi kekuatannya yaitu input, ciri-cirinya input yang masuk, voltase yang masuk yaitu 5 volt 3 ampere, dan dicas selama 3 jam. Dia sesuai petunjuk di buku manual. Kalau di saat kita ngecas belum full, maka lampu merah di sini akan berkedip, dan jikalau sudah full maka lampu merahnya akan hidup panjang. Itu menandakan hidup terus, itu menandakan bahwa baterainya sudah full. Ini kabel USB yang pembawaannya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa kalaupun kita tidak punya adaptor, ini pun bisa dicas lewat tempat pengecasan HP yang biasa terjual di toko-toko alat listrik atau alat bangunan, atau di toko counter HP. Itu ada sekarang tempat pengecasan yang sudah lengkap dengan USB-nya. Jadi ini bisa langsung dimasukkan, dan ini juga bisa langsung dimasukkan ke tempat pengecasan ini. Berhubung alatnya saya tidak punya, saya pakai adaptor. Dan sekarang akan saya buktikan tentang masalah alat ini. Di keterangan buku manualnya, kalau sudah terisi penuh, maka ketika akan hidupkan lampu yang ini, lampu yang merah ini, di sini kan ketika kita ngecas warna yang keluar adalah warna merah. Tapi kalau di saat kita pakai, kalau sudah full, maka dia akan berubah menjadi warna putih. Baik, akan saya buktikan. Kita coba yang ini sesuai dengan keterangan yang ada. Kita untuk menekan power ini, yaitu sesuai dengan alat ini akan mengeluarkan air sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kita memakai gelas kecil, ya kita tekan. Ketika sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita matikan, dia akan mati. Tekan sekali, habis itu airnya sesuai dengan yang kita inginkan, kita tekan, matikan sekali. Dan lampu putihnya ini akan berkedip panjang. Akan hidup panjang atau hidup terus. Tapi kalau kita menekan tombol yang 600 mili, maka lampu putihnya ini akan berkedip. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika kita menekan 600 mili, artinya alat ini akan mengeluarkan air sebanyak 600 mili. Dan ketika air ini sudah mencapai 600 mili, maka alat ini akan mati dengan sendirinya. Nanti kita akan buktikan bersama-sama apakah betul sesuai dengan buku manual, apakah betul dengan keterangan yang ada di buku manual panduannya, bahwa yang 600 mili ini akan mengeluarkan air sebanyak 600 mili, dan alat ini akan mati dengan sendirinya. Dan tekan untuk yang power ini, tekan tombol power ini, itu membutuhkan air sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai kemauan kita. Kalau sudah full dengan tempat yang kita inginkan, misalkan untuk gelas besar ataupun botol besar, itu kita bisa matikan 1 kali. Jadi sebelum saya aplikasikan ke galon, saya memberitahu ke teman-teman atau pemirsa sekalian bagaimana cara penggunaan alat ini. Kita tes dulu alat ini, karena berhubung ini baterainya sudah full. Kita coba apakah betul sesuai dengan deskripsi atau sesuai dengan buku panduan. Oke, kita tekan tombol power yang ini, dimana ketika kita menekan tombol power ini, air yang keluar sesuai keinginan kita. Ketika sesuai dengan keinginan kita matikan. Kita coba. Ini sudah terbukti kan, lampunya hidup panjang atau hidup terus, air akan keluar dari sini. Ketika sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita matikan sekali, itu mati. Sesuai, terbukti sudah. Terus yang ini, yang 600 mili, kita coba, kita hidupkan. Nanti lampu putihnya akan berkedip. Dan ketika airnya sudah full sudah sesuai dengan yang diinginkan 600 mili, kita akan coba pada botol
botol aqua sedang, bukan gelas, botol aqua sedang, di mana kita tahu bahwa isi dari botol aqua sedang itu sebanyak 600 ml. Nanti akan saya coba setelah ini alat ini saya pasang ke tempat galon. Kita coba dulu, kita tekan yang 600 ml. Nah, ini buktinya dia berkedip. Jadi ketika dia sudah mencapai 600 ml, maka dia akan mati sendiri. Berhubung ini masih uji coba, saya matikan. Jadi sudah terbukti bahwa alat ini berfungsi dengan baik, tapi belum saya coba, belum saya aplikasikan ke galon. Cuma saya membuktikan ketika baterainya sudah full apakah sesuai, dan kita buktikan sesuai. Yang ini untuk kebutuhan, sesuai kebutuhan kita, yang ini 600 ml yang akan keluar dan dia akan mati sendirinya. Tapi kalau yang ini ketika kita hidupkan, terus air yang keluar yang kita butuhkan sesuai kita matikan. Dan lampunya juga bukan merah lagi tapi putih. Jadi nanti yang 600 ml saya buktikan ke tempat air aqua apa saja, terserah merek apa saja, tapi yang aqua yang sedang, botol yang sedang itu 600 ml. Dan alat ini sesuai dengan deskripsi, alat ini berfungsi dengan baik, hidup, dan bisa sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ulangi lagi, untuk pengecasannya adaptornya ya terserah, mau pakai punya HP terserah. Kalau saya punya Samsung yang inputnya 5 volt 3 ampere. Untuk alatnya ini, untuk kabel USB-nya terserah, mau pakai punya HP bisa, mau pakai punya bawaannya juga bisa. Penting bukan Type-C, tapi yang biasa. Jadi semuanya sudah terbukti. Setelah ini saya akan aplikasikan ke galon, dan saya akan perinci satu-satu cara pemakaiannya sesuai dengan aturan yang ada di buku manual yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Jadi bagi teman-teman yang kurang paham, bagi teman-teman yang kurang mengerti, silakan komen di kolom komentar di bawah. Sekali lagi saya ulangi, alat ini kalau cara mengecasannya, untuk pertama kali ngecas kita harus membutuhkan waktu selama 3 jam dengan tanda lampu merah berkedip di sini. Lampunya akan hidup tapi dengan warna merah, berkedip selama 3 jam. Kalau sudah full 3 jam, lampu yang ada di sini dia akan hidup panjang atau hidup terus. Itu menandakan bahwa pengecasannya sudah full. Dan ketika di saat dalam pemakaian, yang tombol power ini kita hanya membutuhkan 1 kali tekan untuk mengeluarkan air sesuai apa yang kita inginkan. Kalau sudah sesuai kita matikan. Dan yang untuk 600 ml itu mengeluarkan air sebanyak 600 ml. Nanti saya akan coba ke botol aqua sedang. Kalau sudah 600 ml yang keluar, maka dia akan mati sendiri, dan lampu yang di sini dia akan berkedip. Baik, habis ini saya akan aplikasikan ke aqua galon. Bagaimana cara-caranya, tolong dipahami, didengarkan dengan baik, dan kalau memang volume dari video ini kurang keras, tolong dikeraskan. Dan yang terbaik ketika mendengar video ini adalah dengan memakai headset, jadi bisa jelas. Oke, baiklah teman-teman, saya akan habiskan saya akan persiapkan dulu aqua galonnya dan semuanya. Baiklah teman-teman, saya akan mengaplikasikan. Ingat teman-teman, untuk pengaplikasian atau penggunaan tolong dipahami masalah pemakaian atau penggunaan alat. Hal yang pertama yang harus disiapkan, 1. air galon, terus 2. tisu basah untuk membersihkan atau disinfektan, 3. gelas, 4. botol air air terserah mau merek apa aja, yang penting untuk isi 600 ml. Terus 5. pisau. Perhatikan dengan baik. Baiklah teman-teman, saya akan mengaplikasikan alat ini ke aqua galon. Bagaimana step by stepnya atau tahap-tahapnya, diikuti dengan baik supaya teman-teman bisa mengerti dan paham. Untuk hal pertama yang harus kita persiapkan yaitu galon ini tersendiri, terus alat ini dispenser air galonnya ini, terus selangnya atau pipanya ini,
Terus sesuai apa yang saya tadi sudah ceritakan bahwa kita membutuhkan tempat air aqua botol sedang yang dimana kita tahu isinya ini sebanyak 600 ml, supaya kita bisa membuktikan bahwa alat ini ketika di saat kita tekan yang 600 ml maka dia akan mengeluarkan air sebanyak 600 ml, dan setelah mengeluarkan air sebanyak 600 ml maka alat ini akan mati dengan sendirinya. Terus yang kedua, pisau. Kenapa? Untuk melubangi tutup dari aqua ini. Karena apa? Karena kita tahu bersama bahwa alat ini akan masuk begini, sehingga alatnya pun masuk ke dalam sehingga tertanam dengan baik dan tidak mudah goyang dan lepas. Dan untuk menempatkan selang ini ke dalam aqua galonnya. Dan yang terakhir adalah gelas, untuk membuktikan bahwa alat ini bisa mengeluarkan air dengan menekan tombol power ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita matikan. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus membersihkan tutup botol dari aqua galon ini dengan kapas ataupun dengan tisu beralkohol. Berhubung di saat saya membeli aqua galon ininya tisu dari galonnya ini hilang, maka saya akan ganti untuk membersihkan tutup aqua galon ini dengan kapas yang sudah saya basahi dengan alkohol. Saya ambilkan dulu ini kapas sudah saya basahi dengan alkohol. Pertama kita bersihkan dulu supaya steril, atau ketika di saat kita meminumnya kita tidak sakit perut. Begitu juga dengan ujung pisau ini kita bersihkan. Terserah mau tisu basah, mau yang penting bersih. Baik, hal yang pertama kita melubangi tutup aqua galon. Sesuai dengan lubang yang ini. Nanti lubang ini akan masuk ke dalam. Jadi dia menjadi penyekat atau penyekat di dalam tutup ini. Jadi alat ini nanti tidak akan goyang dan tidak akan mudah miring atau apa, tetap lurus gitu. Kita lubangi dulu. Sesuai ukuran yang ada. Kita hati-hati, takut kena tangan kita. Dan sisa dari pemotongan jangan sampai jatuh ke bawah. Kita coba dulu apakah sudah masuk tidaknya ke dalam penghubung ini. Ini saudara-saudara teman-teman, ini sudah masuk dengan baik dan kita bisa masukkan dengan baik ke sini dan tidak goyang sama sekali. Jadi ini pas posisinya. Jadi untuk aqua galon ini tidak perlu dispenser yang di atas, tidak perlu dispenser yang ada di dalam. Kita masukkan, bahkan kita gotong sampai kita masukkan ke dispenser, itu sulit bagi kita. Ya kalau kita kuat, tapi kalau kita tidak merasa sehat mungkin kita tidak akan kuat untuk menggotong aqua galon ini. Jadi langkah praktisnya alat ini, alangkah bagusnya alat ini bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kita habis makan, kita langsung makan, kita ambil air sesuai keinginan kita. Terus untuk pengisi botol, untuk kita bawa ke dalam perjalanan atau kemana, salah satu contoh
mengisi botol aqua ini. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ini akan berfungsi dengan baik. Yang ini sudah pas, tidak goyang-goyang lagi karena tadi kita sudah lubangi. Yang ini kita masukkan sudah pas, jadi kita cuma tinggal menekan. Dan untuk yang kedua, jangan lupa kita singkirkan dulu pisaunya kita singkirkan dulu. Yang kedua ini selang. Kita harus ingat di sini ada bandul. Ini untuk di bawah. Karena apa? Ketika kita masukkan ke dalam, maka dia akan turun sampai ke dasar. Dan di sini kelihatan sekali ada kakinya 3. Ini untuk bisa menekan ke dasar galon. Jadi dia posisinya seperti ini dan tidak akan mengambang. Kita akan buktikan. Pertama, kita sambungkan dulu ujung dari pipa ini ke lubang yang ada di alatnya ini atau di dispensernya ini. Kita masukkan pelan-pelan sampai notop, sampai ke ujung di dalam. Setelah rasa tidak akan lepas, kita masukkan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan pelan-pelan, kita paskan. Tuh kelihatan banget posisinya. Ini kita bisa putar sesuai dengan kita, dan posisi selangnya juga kelihatan di dalam ini. Itu sampai ke dasar, ke bawah, sampai ke dasar. Tuh, jadi dia tidak mengambang, dia yang pas ada di bawah. Jadi coba kita buka lagi ini. Nah, ini selangnya sudah bisa kita buka. Kita pasang pelan-pelan, dan kelihatan banget bahwa selang tersebut sudah ada di dasar, tidak mengambang. Pelan-pelan kita coba lagi. Di sini ada gandulnya di sini. Kita masukkan lagi. Tangan saya sudah bersih kok, saya sudah cuci tangan tadi. Jadi kita masukkan pelan-pelan ke dalam botol aqua galon. Jadi kelihatan banget posisi dari ini, bisa putar darah ke sini atau ke sini. Yang ini udah kita aplikasikan sama. Jadi saya jelaskan lagi, tombol yang ini untuk air sesuai kebutuhan kita. Tombol yang ini mengeluarkan air sebanyak 600 ml. Ketika sudah mengeluarkan air sebanyak 600 ml, maka alat ini akan mati dengan sendirinya. Nanti kita akan buktikan dengan keterangan yang ada di buku manual bahwa ketika kita pakai untuk ngecas, ini akan lampu merah yang hidup berkedip full, lampu merahnya akan hidup panjang. Dan untuk pemakaian ini, tombol kita pakai dia akan hidup putih dengan hidup panjang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Air akan keluar dari sini, air akan keluar dari sini, air gelas kecil, gelas besar bisa. Jadi di sini terus keluar akan di sini. Jadi kita akan buktikan alat ini sangat membantu kehidupan kita bersehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga kita, atau dalam untuk anak kos ataupun anak kuliahan. Dan murah kok alat ini, cuma 70.000. Kalau nggak keliru saya segitu. Jadi saya akan kasih tahu tentang harganya. Dan kita akan buktikan. Sekarang kita pakai gelas. Kita tekan tombol yang ini. Tombolnya sasarannya ini kan kita membutuhkan air ini sebagainya kita. Baiklah, kita coba.
Tuh, airnya sudah keluar dengan baik sesuai keinginan kita. Sampai di mana, nah kalaupun sesuai dengan kita matikan. Selesai kan? Ini airnya sudah keluar. Kita bisa minum, kita bisa buat kopi atau bisa buat apa aja, kita kan. Dan yang sekarang yang kedua, saya akan buktikan ini botol aqua sedang. Toh dimana kita tahu bahwa isi dari botol aqua ini yaitu sebanyak 600 ml. Dan di sini sudah tertera ada tulisan 600 ml. Jadi air ini akan mengeluarkan air sebanyak 600 ml dengan kode lampu berkedip. Dan ketika air sudah mencapai 600 ml, maka alat ini akan mati dengan sendirinya. Baik, akan kita coba. Ini botolnya, kita buka, kita taruh sini, kita tekan yang 600 ml. Apakah memang sesuai dengan deskripsi, apakah memang sesuai dengan keterangan yang ada. Setelah pembuktian ke gelas ini, akan saya buktikan ke botol yang 6 botol aqua sedang, aqua kecil sedang, itu yang isinya itu kita tahu bahwa semuanya itu sebanyak 600 ml. Kita taruh dulu yang gelas. Ini botol yang 600 ml. Kita akan coba pakai botol ini apakah betul-betul sesuai dengan deskripsi. Ketika kita membutuhkan air sebanyak 600 ml, alat ini setelah kita tekan yang sini, alat ini setelah kita tekan yang ini, apakah betul-betul akan membuat air yang sebanyak 600 ml. Ini kelihatan kan? Ini kita akan buktikan bersama. Ini botol aqua yang isi 600 ml. Jadi kalau memang betul-betul sesuai, kita buka. Alat ini mengeluarkan air sebanyak 600 ml, maka alat ini tidak menipu. Sesuai dengan deskripsi yang ada, bahwa alat ini akan mengeluarkan air sebanyak 600 ml sesuai kebutuhan yang betul. Ini kita tekan, bismillahirrahmanirrahim, kita tekan ini 600 ml. Kita buktikan bersama apakah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lampu berkedip putih, kalau ini lampu berkedip panjang, ini berkedip terus. Kita lihat, kita tunggu hasilnya. Apakah betul alat ini akan mengeluarkan air sebanyak 600 ml dan alat ini akan mati dengan sendirinya. Ternyata betul teman-teman. Kita lihat botol aqua kecil, bukan yang besar loh, kecil. Kita tekan yang ini, betul-betul mengeluarkan air 600 ml. Kita tutup biar tidak tumpah. Kita lihat yang ini, gelas sudah, aqua botol sudah. Jadi alat ini benar-benar tidak menipu, sesuai. Kalau tekan ini sesuai kebutuhan kita, gelas contohnya gelas ini, kalau sudah selesai kita matikan dengan tanda lampu putih akan hidup terus, tidak berkedip. Tapi ketika kita menekan yang tulisan 600 ini, 600 ini 600, maka air akan keluar, akan mengisi botol ini yang isinya 600 ml. Dan ketika sudah mencapai batas 600 ml, alat ini akan mati dengan sendirinya. Dan sudah saya buktikan, saya sudah kasih tahu kepada pemirsa sekalian bahwa alat ini benar-benar tidak menipu. Walaupun kita tahu bahwa alat ini buatan dari Cina. Jadi tadi tentang alat ini saya sudah jelaskan dari awal. Saya unboxing alat ini, saya review isi paketnya apa saja,
saya kasih tahu ke teman-teman di penjelasan di buku manual, di di buku panduannya. Baik, saya mau dari awal biar teman-teman paham bahwa alat ini dalam dus penjualannya terdapat alat ini, terus kabel charger dan buku panduan, serta selang yang masuk ke dalam aqua galon. Itu untuk unboxing isi pakai penjualan. Terus kedua, tadi saya sudah jelaskan step by step tentang alat ini, di mana ini tempat pengecasannya di sini, kelihatan kan di sini. Terus ini lubang pengeluaran air, cara pemasangan selangnya, dan di sini sudah dijelaskan semua, ada tulisannya output dan sebagainya, ada semua lengkap. Dan bagaimana selang ini harus masuk ke bawah di dalam selang ini kelihatan ada gandul. Ini yang akan turun ke bawah sehingga dia akan turun sampai dasar dan berpijak di dasar aqua. Kita masukkan, dan saya sudah jelaskan semuanya bahwa setelah saya jelaskan satu persatu bagaimana cara ngecasnya. Kalau dicas sebelum isi penuh, maka lampu yang sini akan berwarna merah dan dia akan berkedip. Dan kita membutuhkan waktu untuk mengecas sampai dia full selama 3 jam. Dan kalau sudah sampai 3 jam, maka lampu ini akan tidak berkedip lagi tapi tetap merah. Jadi teman-teman ketahui bahwa ketika di saat dia dicas selama 3 jam, maka dia akan hidup terus tapi dengan warna merah. Itu cara pengecasannya, dan waktu yang dibutuhkan yaitu selama 3 jam. Terus untuk pengecasannya sudah, sekarang perakitan dan cara pemakaian atau pengaplikasiannya alat ini ke dalam galon ataupun ke dalam tempatnya ini, aqua galon, yang namanya pompa air galon elektrik atau bahasa modelnya dispenser air. Pertama yang harus kita siapkan sesuai dengan yang saya sediakan tadi, pertama kita harus bersihkan aquanya ini dengan disinfektan ataupun dengan kapas beralkohol ataupun tisu basah atau tisunya dari aqua ini. Setelah itu kita lubangi sesuai dengan besarnya ya ini. Setelah selesai, kita persiapkan yang tadi aqua, gelas sama botol aqua. Terus perakitannya, selang yang ini kita masukkan ke dalam dengan gandul di bawah dan dimasukkan ke lubang sini. Terus kita masukkan, kita tekan. Nah, di sini kelihatan bahwa alat ini kokoh, tidak bergerak sama sekali. Tapi kalau untuk memutar, misalkan posisi kita ada di pinggirnya, kita bisa putar ke sini. Posisi ada di sebelah sini, kita bisa putar ke sini. Baterai sudah full, sudah saya cas 3 jam, selama 3 jam. Dan pembuktiannya pun sudah terbukti sekali bahwa alat ini sesuai dengan deskripsi atau sesuai dengan penjelasan yang ada di buku manual. Sekali lagi akan saya contohkan, saya akan kasih tahu kepada pemirsa atau saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Baik, ini gelas, kita untuk mengeluarkan air dari alat ini, untuk gelas kecil ataupun besar, kita cukup menekan tombol power yang ini. Dan kita tekan sekali, dia akan keluar dari sini. Dan kalau sudah sesuai dengan ini, kita matikan. Untuk yang ini, yang 600 ini, tulisannya 600 mili, kita tekan 600 mili, kita bersihkan botolnya, mau botol kecil atau besar, yang penting dia akan melakukan air sebanyak 600 mili. Kalau sudah keluar air sebanyak 600 mili, dia akan mati. Baik, saya akan contohkan sekali lagi biar pemirsa atau teman-teman paham. Ini gelas, kita tekan, air keluar. Kita tunggu sampai sesuai keinginan kita atau kita fullkan di sini. Kita tunggu,
siap-siap, kita matikan dengan lampu yang sini indikatornya itu putih dengan hidup terus. Dan yang kedua untuk pembuktiannya, untuk memakai botol aqua atau botol minuman sejenis aqua atau yang lain, itu yang isi yang botol kecil atau yang botol sedang itu isi sebanyak memang tertera di dalam kemasannya 300 ml. Ini contohnya. Kita akan buktikan apakah alat ini bekerja dengan baik, apakah betul dia memakan 600 ml, mesin ini akan mati dengan sendirinya. Baik, kita coba. Indikatornya menyalakan dan berkedip, airnya keluar dengan baik. Kita tunggu apakah betul ketika sampai 600 ml alat ini akan mati dengan sendirinya. Kita tunggu apakah betul-betul sesuai deskripsi, sesuai penjelasan. Ternyata betul teman-teman, setelah 600 ml alat ini mati dengan sendirinya, lampu berkedip flash atau berkedip. Itu contohnya, itu buktinya kalau ini bisa mengeluarkan air sebanyak 600 dan betul-betul berfungsi dengan baik dan bekerja dengan baik. Jadi sebelum saya menutup video ini, sekali lagi tolong bagi teman-teman sekalian, bagi pemirsa sekalian, tolong sekali lagi tekan tombol subscribe, tombol merahnya, dan jangan lupa juga tombol loncengnya, gunanya biar apabila atau saya mengupload video terbaru teman-teman bisa tahu. Dan jika teman-teman suka, tolong like dan share video ini. Saya meminta tolong untuk tekan tombol subscribe atau tombol merahnya, itu biar saya bisa membangun channel ini dengan baik. Channel NRT 08 Uyung, yaitu channel tentang tutorial, sholawat, dan multimedia. Jadi sekali lagi teman-teman tolong tekan tombol merahnya, tombol subscribe-nya, serta like dan share video ini jika teman-teman suka. Pembuktiannya sudah, unboxingnya sudah, reviewnya sudah, cara step by stepnya dengan yang ada di buku manual, dari cara hal-hal yang ada di dalam buku pandu dalam pembelian, dalam cara pengecasan dan aplikasinya. Jadi alat ini sangat berfungsi sekali, alat ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, berguna sekali dan memudahkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak salah saya membeli alat ini, dan walaupun alat ini dari Cina, bukan dari negara-negara terkenal kayak Jepang dan sebagainya, tapi alat ini sudah terbukti dan baik. Jadi untuk teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, belilah alat ini. Bukan promosi sih, bukan, cuman saya sudah buktikan. Silakan beli alat ini, gunakan di rumah, fungsikan dengan baik, sangat berguna sekali. Jadi untuk teman-teman, sekian dulu dari saya, dari channel NRT 08 Uyung. Terima kasih sudah menonton, dan selamat berjumpa kembali di video yang akan datang. Jangan lupa tombol like, tombol subscribe, dan tombol share. Jangan lupa tombol subscribe-nya. Jangan begitu juga dengan tombol loncengnya. Dan apabila suka dengan video ini, tolong di like dan di share video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.